Konflik di Afrika dan di Amerika Latin. Konflik Sudan di Afrika. Sudan merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah timur Laut Afrika. Sudan berbatasan dengan Mesir di sebelah utara, Laut Merah di sebelah timur, Kongo dan Republik Afrika Tengah di sebelah barat daya, serta Libya di sebelah barat laut. Negara Sudan memiliki jumlah penduduk sekitar 37,28 juta jiwa pada tahun 2013-2014 dengan luas wilayahnya sekitar 1,88 juta km. Sudan juga memiliki kekayaan sumber daya alam strategis, antara lain emas, granit, biji besi, perak, uranium, hingga gas alam dan minyak bumi. Sudan terdiri dari dua etnis berbeda yang rawan menjadi pemicu konflik sipil. Di Sudan bagian utara, mayoritas penduduknya berasal dari etnis Arab dengan mata pencaharian yang beragam, meliputi pegawai, nelayan, petani dan lain sebagainya yang mendukung perkembangan. Sedangkan di Sudan bagian selatan, terdiri dari mayoritas etnis Afrika Negro yang mata pencaharian sebagai petani dan pengembala. Pembangunan dan tingkat pendidikan di Sudan Selatan relatif rendah dari Sudan bagian utara. Hal inilah yang membuat wilayah Sudan Selatan kurang maju dan tertinggal. Konflik mulai muncul antara pemerintah Sudan Pusat di utara dengan para kelompok bersenjata dari Sudan Selatan yang menginginkan keadilan. Kelompok bersenjata tersebut bernama Sudan People's Liberation Army (SPLA), Tentara Pembebasan Rakyat Sudan, dan dipimpin oleh John Garang di Mabiyar. Awal konflik dipicu atas keputusan Presiden Nimeyri pada tahun 1983 yang mengumumkan akan menjalankan hukum Islam sebagai peraturan nasional dan berlaku untuk seluruh wilayah Sudan. Hal ini membuat kelompok SPLA mengangkat senjata dan menuduh Presiden Nimeyri memicu perpecahan etnis di Sudan. Pada tahun 1985, Presiden Nimeyri langsir dari jabatannya akibat terjadi kudeta. Setahun setelahnya, tahun 1986 diadakanlah pemilihan umum di seluruh Sudan untuk mendapatkan pemerintahan demokratik Sudan yang baru. Pemerintah terpilih kemudian mengadakan perundingan damai dengan SPLA dengan agenda mengakhiri darurat nasional. SPLA juga menuntut pemerintah Sudan berhenti memasukkan hukum Islam ke dalam Undang-Undang Nasional Sudan. Perundingan tidak mencapai kesepakatan karena tuntutan tersebut tidak dapat diterima oleh kelompok beraliran religius bernama National Islamic Front (NIS), Front Islamis Nasional. Konflik dan pertempuran antara pemerintah Sudan dan SPLA terus berlangsung hingga memasuki tahun 90-an. Pemerintah Sudan mendapat suplai persenjataan dari Uni Soviet dan selanjutnya mendapatkan suplai persenjataan baru dari Cina. Sementara SPLA mengkaliankan suplai persenjataan dari Israel dan negara tetangga Sudan di selatan seperti Ukalian, dari Ethiopia dan Eritrea bahkan Amerika. Memasuki tahun 1991, kondisi konflik di Sudan semakin kompleks karena kelompok anti pemerintah baru bernama National Democratic Alliance (NDA), Aliansi Demokratik Nasional yang anggotanya terdiri dari partai oposisi dan kelompok etnis di Sudan Utara. Kemunculan NDA membuka front perang baru di Sudan, sehingga perang sipil di Sudan berubah menjadi konflik tiga kubu, yaitu Sudan Tengah pemerintahan pusat Sudan, Sudan Selatan SPLA, dan Sudan Timur Laut NDA. Terlepas dari semakin kompleksnya perang di Sudan, upaya untuk mencapai kesepakatan damai terus dilakukan dari berbagai pihak. Tepatnya pada Januari tahun 2002, diputuskan untuk melakukan gencatan senjata antara pemerintah Sudan dengan SPLA dan untuk selanjutnya dilakukan perundingan damai bersama. Perjanjian damai pun tercapai pada tahun 2005 di Nairobi, Kenya, Afrika Timur. Pada Januari tahun 2011 diadakan referendum yang menghasilkan keputusan kemerdekaan bagi Sudan Selatan, Salva Kiir Mayardit sebagai presidennya. Meskipun antara Sudan Utara dan Sudan Selatan telah melakukan perdamaian, namun Sudan masih dibayangi oleh beragam konflik dan perang sipil akibat beragam perbedaan, ketidakpuasan dengan pemerintah, maupun adanya motif kepentingan asing yang ingin mengambil keuntungan dari kekayaan alam Sudan. Konflik Kolombia di Amerika Latin. Kolombia merupakan sebuah negara di Amerika Latin yang terletak di wilayah paling utara. Kolombia sejak dahulu dikenal sebagai negara yang sering diklaim konflik bersenjata, bahkan hingga kini masih sering terjadi. Konflik bersenjata di Kolombia berawal sejak tahun 1920-an, dimulai dengan gelombang protes dari para petani lokal akibat buruknya kondisi petani selama bekerja di ladang para tuan tanah. Para petani menghimpun massa
dan kekuatan untuk melancarkan aksi protes dengan membawa paham perjuangan sosialisme dan komunisme. Para simpatisan dari kiri tersebut kemudian membentuk Partai Sayap Komunis Kolombia (PKK) dan menjalin kontak dengan milisi-milisi petani Kolombia. Munculnya PKK sering memunculkan gesekan politik dengan partai-partai yang memiliki ideologi berseberangan, khususnya partai konservatif. Pada tahun 1964, pemerintah Kolombia melakukan penyerangan ke markas milisi petani di Kolombia Selatan atas dukungan kubu partai konservatif dan juga negara Amerika Serikat. Atas penyerangan ini, para milisi petani dan simpatisan yang berideologi sosialisme komunisme menyatukan kekuatan dan membentuk kelompok Blok Sur Blok Selatan, yang kemudian bertransformasi menjadi Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia Tentara Rakyat. FARC merupakan kelompok bersenjata yang memperjuangkan pendirian pemerintahan komunis dan memperjuangkan nasib para petani Kolombia. FARC pada awalnya merupakan kelompok militer yang hanya beroperasi di kawasan pelosok Kolombia, namun memasuki tahun 1980-an, FARC mulai memperluas area operasinya ke kawasan kota dan melancarkan serangan terhadap pasukan militer Kolombia. Sebagian anggota FARC juga dikirim ke Vietnam maupun Uni Soviet untuk memperoleh pelatihan militer, sehingga pasukan FARC menjadi semakin tangguh dan berbahaya. Pada tahun 2002, pemerintah mulai menerapkan kebijakan keras untuk melumpuhkan kelompok FARC dengan segala cara. Anggaran militer ditambah hingga 2 kali lipat dan menambal serta memodernisasi persenjataan militer Kolombia. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak naiknya Alvaro Uribe menjadi presiden Kolombia. Adanya pemerintahan baru yang meningkatkan perlawanan terhadap FARC, membuat kekuatan FARC mengalami penurunan dan intensitas baku tembak juga lebih sedikit. Pada tahun 2010, pemerintah Kolombia menyatakan bahwa FARC masih memiliki pasukan sebanyak 5.000 personil dan ratusan sandera dari pihak sipil. Kesimpulan, pada tahun 1956 Sudan merdeka atas bantuan Mesir dan Inggris, tetapi dengan kemerdekaan Sudan wilayahnya sendiri, masih ada konflik seperti terjadinya perang saudara antara Sudan Selatan dan Sudan Utara. Hal tersebut terjadi karena adanya hukum syariat Islam yang diterapkan oleh Presiden Sudan. Maka dari itu masyarakat Sudan Selatan tidak menyetujui adanya hukum tersebut dikarenakan masyarakat Sudan Selatan mayoritas beragama Kristen. Sedangkan Sudan Utara mayoritas penduduknya beragama Islam dan sangatlah maju dalam hal pendidikan, politik, dan ekonomi. Konflik yang berada di Sudan merupakan konflik yang berkepanjangan karena dengan adanya konflik tersebut, Sudan Selatan memisahkan diri menjadi negara Republik Sudan Selatan. Konflik di Kolombia diawali oleh adanya demonstrasi para petani lokal akibat buruknya kondisi pertanian dan pekerja di ladang-ladang tuan tanah. Mereka kemudian mengusung paham sosialis komunis. Pemerintahan Kolombia melakukan penyerangan ke markas milir petani di Kolombia Selatan. Kaum petani yang tergabung di dalam FARC kemudian berjuang mendirikan pemerintahan komunis di Kolombia. Ketegangan ini terus berlangsung.